Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Farhah. Saya adalah mahasiswa program Magister Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syahkuala. Pada saat ini saya sedang mengandung mata kuliah metode pemisahan lanjut yang diampu oleh Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang sampel ataupun analisis pada kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Fase diam bisa berupa padatan ataupun cairan, fase gerak bisa berupa cairan, gas ataupun cairan superkritis. Nantinya kedua fase dapat berinteraksi secara fisik ataupun secara kimia dengan molekul sampel. Sebelum pengujian dengan menggunakan kromatografi, sampel masih dipreparasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk meminimalkan adanya pengotor yang nantinya akan mengganggu proses analisis dengan mengeliminasi komponen-komponen selain daripada analit. Pertama ada kromatografi gas atau disingkat dengan GC. GC adalah kromatografi gas yang metode pemisahannya itu dengan fase gerak adalah berupa gas. Pengujian ataupun aplikasi daripada kromatografi gas itu sangat luas, namun dia memiliki ketentuan ataupun kendala, yaitu sampel yang digunakan sifat mudah menguap dan stabil pada temperatur pengujian, utama itu dari 50 sampai 300 derajat Celcius. Untuk kromatografi gas itu dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan juga kuantitatif senyawa dan satu campuran. Untuk sampel analit yang tidak bersifat mudah menguap, teknik derivatisasi dan juga pirolisis GC itu sangat penting dilakukan sebelum pengujian. Gas kromatografi itu memiliki fungsi untuk pemisahan senyawa dalam suatu sampel, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, pengujian kemunian suatu senyawa, untuk identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, juga untuk menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Aplikasi daripada CGC sendiri sebenarnya sangat luas. Di sini saya hanya list beberapa saja, yaitu yang pertama analisis residu pestisida, untuk penentuan metanol dalam darah, untuk analisis sampel udara dan juga klinis, untuk industri peminyakan, serta untuk pengujian ataupun analisis daripada makanan. Ini adalah skema instrumentasi gas kromatografi. Jadi sampel yang kita punya nanti akan kita injeksikan ke dalam sistem atau ke dalam alat instrumen. Nantinya sampel kita akan dialirkan atau dihimpun di bawah oleh fase gerak ke dalam menuju ke kolom. Nanti di dalam kolom ini sampel akan terpisah berdasarkan kemampuannya untuk mendistribusikan diri antara fase gerak dan fase diam. Kolom ini terletak di dalam oven yang dipanaskan untuk memisahkan komponen yang kurang mudah menguap selama analisis. Nanti di sini akan ada namanya detektor yang akan merespon komponen sinyal ataupun komponen kimia yang dipisahkan dari kolom untuk menghasilkan suatu sinyal. Nanti sinyal tersebut akan direkam ke dalam komputer dan akan dihasilkan dalam bentuk satu kromatogram. Kemudian dapat preparasi sampel. Sebagian besar sampel itu tidak siap untuk langsung dimasukkan ke dalam kolom instrumen kromatografi, sehingga diperlukan preparasi terlebih dahulu. Untuk mengolah sampel padat, kita bisa melakukan preparasi dengan metode ekstraksi meliputi pressure liquid extraction, microwave and sonic wave assisted extraction, supercritical fluid extraction, dan juga superheated water extraction. Untuk analit dalam larutan bisa gunakan metode seperti phase extraction, solid phase micro extraction, dan juga stir bar extraction. Untuk ekstraksi analit ke dalam fase cair bisa menggunakan metode ekstraksi membran, single drop micro extraction, dan juga pembersihan dan juga perangkap. Untuk pemisahan analit dalam fase gerak bisa menggunakan bisa menggunakan penangkap analit dari sampel uap dan analisis headspace. Tujuan dari langkah pelaporan sampel itu adalah untuk menggunakan sampel awal dalam jumlah yang lebih sedikit, terutama untuk analisis yang jejak, kemudian untuk mencapai spesifisitas dan selektivitas yang lebih tinggi dalam penentuan analitis, kemudian untuk meningkatkan potensi automatisasi ataupun metode online dan meminimalkan operasi manual, kemudian itu untuk meminimalkan penggunaan power organik yang lebih banyak. Untuk gizi sendiri memiliki keunggulan juga kelemahan. Untuk keunggulannya itu mampu mendeteksi sampai pada jumlah nanogram, mempunyai resolusi yang tinggi, membutuhkan sampel yang jumlahnya kecil, kemudian di aplikasinya itu sangat luas dan bersifat sensitif. Namun memiliki kelemahan yaitu terbatas untuk zat yang mudah menguap, kemudian sulit memisahkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah High Performance Liquid Chromatography atau disingkat dengan HPLC, adalah pemisahan suatu senyawa terlarut dalam sampel cair dan memungkinkan analisis kualitatif dan juga kuantitatif komponen apa dan berapa banyak setiap komponen yang terkandung dalam sampel. HPLC memiliki fase gerak juga fase diam. Fase gerak itu berupa cairan ataupun pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju ke detektor. Sedangkan fase diam itu adalah fase tetap di dalam kolom yang berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki surface area yang tinggi. Berikut ini adalah skema instrumentasi daripada HPLC.
Sama seperti untuk yang gas sebelumnya, ini nanti sampel akan kita injeksikan melalui injektor dan akan terbawa oleh fase gerak menuju ke kolom. Di dalam kolom akan terjadi pemisahan, di mana komponen sampel akan ditahan oleh fase diam, kemudian akan larut oleh fase gerak yang terus-menerus dialirkan sehingga melewati kolom untuk menuju ke detektor. Kemudian detektor ini nanti akan mendeteksi adanya komponen sampel di dalam kolom dan juga akan menghitung kadarnya sehingga keluar dalam bentuk angka pada layar komputer atau nanti kita bisa dapatkan dalam bentuk kromatogram. Aplikasi daripada HPLC juga banyak. Di sini ada beberapa, yaitu untuk penentuan kadar capsaicin dalam bumbu marinir ayam spesial merek Sasa, untuk analisis asam askorbat, untuk determinasi inulin dari produk sirup multivitamin. Di sini ada beberapa hasil daripada kromatogram yang diperoleh dengan pengujian ataupun dengan analisis menggunakan HPLC. Ada pengujian untuk acetaminophen, salicylic acid, dan juga kafein, untuk fluorinated pestisida, untuk tricyclic antidepresan, dan juga untuk peptides. Di sini hasil kromatogramnya. Untuk pengujian dengan menggunakan HPLC juga diperlukan preparasi sampel, yaitu sampel dalam bentuk cair dapat dianalisis secara langsung setelah pembersihan yang sesuai untuk menghilangkan bahan partikulat ataupun dengan setelah diekstraksi yang sesuai untuk menghilangkan penggangguan matriks. Kemudian dalam menentukan hidrokarbon poliaromatik dalam air limbah, misalnya kita bisa mengekstraksi terlebih dahulu dengan CH2Cl2 untuk tujuan mengkonsentrasikan analit dan juga untuk mengisolasi dari zat penggangguan matriks. Kalau kita menggunakan sampel padat, berarti masih dilarutkan terlebih dahulu dalam larut yang sesuai, ataupun analit yang diinginkan harus dibawa ke dalam larutan dengan ekstraksi. Itu adalah keunggulan juga kelemahan daripada HPLC. Keunggulannya itu mampu menganalisis sampel yang tidak mudah menguap, yang tidak stabil karena pemanasan, kemudian interaksi lebih selektif dengan kecepatan yang tinggi, waktu analisis yang lebih cepat, kemudian resiko penggunaan sampel kecil. Namun kelemahannya itu adalah menggunakan produk organik yang menghasilkan limbah, kemudian resolusi yang baik sulit diperoleh untuk analisis ataupun untuk sampel yang kompleks. Oke, kemudian ada namanya SFC, Supercritical Fluids Chromatography. SFC adalah perpaduan antara gas, kromatografi gas dan juga HPLC, di mana di sini kita menggunakan fase gerak berupa fluida superkritis dengan sifat larutan yang tinggi, diskositasnya juga tinggi, viskositasnya rendah, kemudian disitasnya yang tinggi. Jadi, si fluida superkritis itu dia merupakan satu zat yang sifat gasnya berada di antara si liquid dan juga gas. Untuk aplikasi dan juga penggunaan daripada SFC ini sedang sangat berkembang, karena apabila sampel mungkin tidak bisa kita pakai dengan menggunakan gas kromatografi ataupun dengan menggunakan HPLC, bisa kita lakukan uji dengan menggunakan SFC. SFC dapat digunakan untuk senyawa yang terurai pada suhu tinggi. SFC dapat menggunakan suhu lebih rendah yang memungkinkan sampel yang lebih mudah terurai di analisis. Kemudian aplikasi kromatografi fluida superkritis ini bisa meliputi analisis polimer, bahan bakar fosil, lilin, obat-obatan, juga produk makanan. Juga bisa dipakai untuk bidang farmasi, untuk pengujian minyak ikan, pengujian minyak kacang mete, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil kromatogram untuk pengujian trigliserid dengan menggunakan SFC. Seperti kita tahu bahwasanya untuk pengujian dengan gas kromatografi kita masih menggunakan sampel yang bersifat mudah menguap. Kemudian untuk pengujian dengan HPLC sendiri dia memiliki keterbatasan dengan detektornya, yang mana umumnya digunakan detektor UV, fluoresensi, dan juga ultraviolet yang mana tidak merespon secara universal. Makanya itu adalah keterbatasan daripada HPLC dan juga itu adalah keterbatasan daripada CGC. Sehingga dikembangkanlah namanya SFC. Inilah skema instrumentasi daripada SFC. Sama seperti sebelumnya, sampel akan kita injeksikan, kemudian akan dibawa oleh fase gerak berupa superkritik itu, nanti akan dibawa masuk ke dalam kolom. Di dalam kolom terjadi proses pemisahan sampel berdasarkan interaksi dengan fase gerak juga fase diam, kemudian hasilnya akan deteksi melalui detektor dan akan direkod dan menghasilkan suatu kromatogram. Keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulannya itu bisa menganalisis solid yang tidak menguap, polar ataupun mudah terabsorpsi, solid dengan berat molekul lebih tinggi, molekul yang termolabil, dan cuplikan tanpa diderivatisasi, kemudian pemisahan yang lebih efisien dan menggunakan waktu yang lebih cepat. Kemudian pada pengujian dengan SFC menggunakan pelarut yang lebih sedikit sehingga lebih ramah lingkungan.
kemudian tidak menghasilkan produk samping untuk mengaplikasikannya lebih lanjut. Namun untuk kelemahannya itu kita masih memerlukan biaya operasional cukup mahal atau cukup tinggi, kemudian juga tidak aplikasi FS ini tidak mampu mengelusi senyum ionik ataupun senyum yang sangat polar. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk pembuatan presentasi hari ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang. Sama maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.